Ada surat namanya surat Al-Muluk. Surat Al-Muluk diantara keistimewaannya adalah mencegah dari azab kubur. Suratul Tabarak hiya mani'atun min azabil qabr. Nabi katakan, surat Tabarak pencegah dari azab kubur. Di dalam riwayat yang lain, surat Tabarak menjadi temannya di dalam kuburan. Namun ini semua berkhasiat bacaan-bacaan yang Nabi ajarkan, terkecuali terlebih dahulu kita sudah memperbaiki diri menjadi orang yang taat kepada Allah. Karena Allah Ta'ala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amal orang-orang yang bertakwa. Seluruh amalan yang kita baca namun kewajiban kita yang Allah wajibkan kita tinggalkan, maka ini akan sulit kita dapatkan manfaatnya. Walaupun ada sirrun min asrarillah, bagian dari rahasianya Allah, namun umumnya seluruh amalan yang Nabi ajarkan itu berkhasiat jika kita sudah bersungguh-sungguh di dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Jalla wa'ala. Sahabat Nabi pernah pergi keluar dari kota Madinatul Munawwarah. Sampai tengah malam dia tidur di satu tempat di hamparan tanah. Di saat ia meletakkan telinganya di atas tanah, dia mendengar suara orang mengaji membaca surat At-Tabarak, surat Muluk, Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadihi mulk walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia mendengar di dalam tanah bacaan tersebut. Besok harinya ia lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, aku mendengar ada orang membaca surat Al-Muluk di dalam tanah. Di saat malam hari aku tidur di hamparan tanah tersebut. Nabi katakan itu adalah kuburan. Dan orang tersebut ketika hidup senang membaca surat Al-Muluk, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau sampaikan, suratul Tabarak hiya mani'atun min azabil qabr, atau kama qala Nabi SAW. Surat Tabarak mencegah dari azab kubur. Kita rutinkan sehari-hari sebelum tidur, sehingga menjadi teman kita di dalam kuburan. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dikutip dalam kitab Mishkatul Masabih. Beliau juga mengajarkan satu ilmu. Beliau katakan, man marra 'alal magabir wa qara'a qul huwallahu ahad 11 marratan thumma wahaba ajrahu lil amwat uqtiya minal ajri bi'adadil amwat. Kalau kalian lewati kuburan kaum muslimin, bacalah qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Nabi katakan, qul huwallahu ahad ta'dilu thulatsal Qur'an. Surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga isi Al-Quran, kata Nabi Muhammad SAW. Lewat kuburan kaum muslimin, bacalah surat Al-Ikhlas 11 kali. Kemudian diniatkan pahalanya kepada ahli kubur, orang yang sudah meninggal dunia. Maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang ada di dalam kuburan tersebut. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ali Ridho, dapat dari ayahnya Al-Imam Musa Al-Kadhim. Al-Imam Musa Al-Kadhim mendapatkan riwayat ini dari ayahnya Al-Imam Ja'far As-Shadiq, mendapatkan riwayat ini dari ayahnya Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Al-Imam Muhammad Al-Baqir mendapatkan riwayat ini dari ayahnya Al-Imam Ali Zainul Abidin. Al-Imam Ali Zainul Abidin mendapatkan riwayat ini dari ayahnya Al-Imam Al-Husain. Al-Imam Husain mendapatkan riwayat ini dari ayahnya Al-Imam Ali bin Abi Thalib babul ilm karramallahu wajhah. Al-Imam Ali mendapatkan riwayat ini dari pemimpin seluruh para nabi, seluruh para rasul, pemimpin seluruh manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Kemudian Nabi ajarkan juga, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya wa sahhahahu, dan beliau mensahihkan hadis tersebut. Iqra'u Yasin ala mautakum, bacalah surat Yasin kepada orang yang sudah meninggal di antara kalian. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban. Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, dalam musnadnya mengatakan, qala suyukh, para guru kami berkata, idza quri'a, apabila dibaca surat Yasin,
di hadapan orang yang dalam keadaan sakratul maut, maka khuffifa anhu, ruhnya itu diringankan ketika keluar dari jasadnya. Kemudian kalau surat Al-Quran khususianya banyak. Sekarang bacaan-bacaan yang pendek, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ini juga punya khasiat yang sangat luar biasa. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya At-Tafsirul Kabir yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, mengatakan surat di dalam Al-Quran ada 114 surat. Seluruh ilmunya terhimpun di surat Al-Fatihah. Seluruh ilmu di surat Al-Fatihah terhimpun di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh ilmu di dalam Bismillahirrahmanirrahim terhimpun di huruf ba. Seluruh ilmu di huruf ba terhimpun di titik yang ada di bawah ba. Itu yang Imam Ali mengatakan, ana nuqtal lati tahtal ba, titik yang ada di bawah itu adalah saya, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Karena kalau secara historis, yang pertama kali membuat titik dalam Al-Quran itu adalah muridnya Imam Ali, Abul Aswad Ad-Du'ali. Kemudian yang menetapkan harokat fathah, kasro, dhamma, sukun itu seorang ulama pakar grammar bahasa Arab dan pakar Al-Quran bernama Al-Imamul Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang lahir pada tahun 100 Hijriah, wafat 170 Hijriah. Dikutip oleh Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Uthman Al-Zahabi dalam kitabnya Siyaru A'lami Nubala yang lahir pada tahun 673 Hijriah, wafat pada tahun 748 Hijriah. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma, kami telah berikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ilmu. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi menafsirkan kata ilmu adalah allamnahuma bismillahirrahmanirrahim. Ilmu tersebut kami ajarkan mereka bismillahirrahmanirrahim. Sehingga Nabi katakan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara baik tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka keberkahannya terputus. Fahuwa aqta. Nabi Nuh alaihi salam disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi yang lahir pada tahun 433 Hijriah, wafat 516 Hijriah, dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil. Ketika beliau naik kapal yang dimana bumi ini ditimpa banjir yang begitu dahsyat yang tidak mungkin terjadi lagi banjir seperti banjir yang terjadi di zaman Nabi Nuh. Selama 6 bulan beliau di atas lautan, banjir. Allah ajarkan doa, sederhana doanya tapi manfaatnya besar. Bismillah majreha wa mursaha. Dengan menyebut nama Allah yang membuat kapal tersebut berlayar dan berlabuh. Tiap kali Nabi Nuh mengatakan Bismillah majreha, kapal berlayar. Mursaha, berlabuh dia. Majreha, berlayar lagi. Mursaha, dia berlabuh lagi. Itu berkat nama Allah Bismillah. Makanya ini lafaz kalau diucapkan benar-benar dalam hati, dia punya khasiatnya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim.